Hai, oke, kali ini kita akan membahas tentang Putri Diana atau Lady Diana. Menurut aku ya, sebagai cewek ini, Putri Diana tuh cantik banget, tau gak sih? Terus juga dia memiliki sifat yang sosialis, terus ramah. Pokoknya, Putri Diana itu sangat-sangat beruntung karena menikahi Pangeran Charles. Oke, sebelum kalian nonton video ini, sebaiknya kalian subscribe dulu. Semoga channel aku semakin berkembang, bisa memberikan konten-konten yang menarik. Jangan lupa komen di bawah kalau kalian ada request ide video untuk aku, kritik dan saran untuk aku. Jangan lupa follow Instagram aku di @ainun_tahira. Siji, loro, telu, endang nonton. Banyak orang yang percaya bahwa kematian Putri Diana itu direncanakan oleh keluarga The Royal Family atau kerajaan Inggris. Diana Putri Was lahir pada 1 Juli 1961 di Park House, Sandringham, Inggris. Kemudian meninggal pada 31 Agustus 1997 di umur 36 tahun. Jadi sangat-sangat muda. Putri Diana itu tidak terlahir dari kerajaan manapun, melainkan asisten guru TK dan perempuan Inggris pertama dalam 300 tahun yang menikah dengan pangeran dari kerajaan Inggris. Jadi menurutku Putri Diana itu kayak impian dari semua putri yang ada di negeri dongeng, minta dinikahin oleh pangeran yang ada di kerajaan gitu loh. Diana French merupakan istri dari Pangeran Charles, Pangeran Wolsey, anak sulung dari Ratu Elizabeth II, dan Putri Diana dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Pangeran William dan Harry, masing-masing berada di posisi kedua dan keenam dalam urutan pewarisan tahta. Melalui pernikahannya dengan Pangeran Charles, Diana dianugerahi Putri Wolsey sebagai gelar bagi istri, putra mahkota, dan calon permaisuri Britania Raya. Pada 28 Agustus 1966, mereka bercerai. Jadi keluarga Pangeran Charles dan Putri Diana itu kayak memiliki problem, yang mana Pangeran Charles itu selingkuh dengan perempuan yang bernama Camilla. Ya, Putri Diana melihat Pangeran Charles selingkuh, ya otomatis putrinya juga selingkuh gitu kan. Jadi kayak, dia kok selingkuh, aku kok nggak selingkuh, kayak gitu. Setelah cerai, Diana dikabarkan memiliki kekasih yang sangat serius, seorang milioner dan produser, yaitu Dodi Al-Fayed. Dodi Al-Fayed merupakan putra tertua dari mantan pemilik Hearts dan miliarder Muhammad Al-Fayed. Ayahnya memiliki Fulham Football dan Hotel Ritz di Inggris. Jadi si Dodi Al-Fayed itu merupakan seorang muslim dan kaya raya. Oke, sebelum masuk ke kronologi kejadian, aku pengen tahu, apakah menurut kalian kecelakaan Putri Diana itu direncanakan atau tidak? Dodi, Putri Diana, supirnya, dan bodyguardnya itu ditemukan tewas pada 31 Agustus 1997 pada pukul 12.35 pagi di kecelakaan fatal di terowongan Alma. Pada 13.30, Putri Diana dan Dodi terbang dari Olivia menuju Paris menggunakan jet pribadi. Pada 15.20, mereka sampai di Paris dan langsung menuju Hotel Ritz atau hotel milik ayahnya si Dodi. 16.30, mereka sampai di Hotel Ritz. 18.54, asisten Hotel Ritz pergi ke toko perhiasan untuk membelikan perhiasan untuk Lady Diana. 18.54, Putri Diana pergi ke apartemen Dodi. 19.15, Diana sampai ke apartemen. 19.47, Diana dan Dodi pergi ke restoran Hotel Ritz untuk makan secara privasi. Jam 22.00, supir mereka yang bernama Henry Paul ini mengantar mereka ke apartemen. Dodi dan Diana duduk di belakang sopir, sedangkan sopirnya Henry Paul dan bodyguard bernama Rhys itu duduk di depan. Dodi dan Diana tidak memakai sabuk pengaman. Ya, namanya juga orang terkenal ya, public figure, pasti diikuti oleh wartawan. Nah, pada saat dia mau pulang ke apartemen, Dodi dan Diana itu diikuti oleh paparazzi atau wartawan yang mengikuti mobil mereka dari hotel menuju apartemen. Pukul 00.30, mobil Mercedes yang digunakan oleh Dodi dan Diana membawa mereka masuk ke terowongan Alma. Jadi kendaraan itu
menabrak pilar yang ada di terowongan, yang kemudian memisahkan pilar itu menjadi sisi barat dan menjadi sisi timur. Bagian depan mobil masuk ke dalam dan berputar 180 derajat sebelum terhempas. Radiator mobil sampai masuk ke dalam jok depan, yaitu supir dan bodyguardnya. Bemper mobil terlipat sampai ke kaca depan. Henry Paul, sopir mereka, dan Dodi meninggal di tempat. Sedangkan bodyguard Chris Jones itu mengalami luka di bagian kepala dan dadanya. Sedangkan Putri Diana mengalami luka di bagian tubuh yang sangat parah. Jadi kecelakaan itu benar-benar mobilnya itu penyok. Pukul 00.30 sampai 1.55, Dr. Frederick Myers kebetulan melewati terowongan Alma dan melihat kejadian kecelakaan itu. Kemudian Dr. Frederick ini membantu Diana untuk bertahan hidup dan mengidentifikasi korban-korban yang udah meninggal. Pukul 2.05 Putri Diana sampai di rumah sakit de la Pitié-Salpêtrière dengan tubuh berlumuran darah. Di rumah sakit, Putri Diana menerima pompa jantung selama 2 jam. Kemudian setelah diidentifikasi, Putri Diana menderita patah tangan, patah lengan, luka parah di bagian dada, pendarahan yang sangat hebat, dan tak lama kemudian Putri Diana dinyatakan meninggal. Pukul 4, Putri Diana diputuskan meninggal oleh tim dokter, dan berita yang pertama kali muncul adalah dari Press Association dengan headline "Diana, Princess of Wales, has died according to British Source." Jadi setelah kecelakaan itu, kemudian pihak kepolisian beserta pengadilan mengidentifikasi selama 18 bulan dan menginterview 200 orang. Polisi Prancis akhirnya menetapkan bahwa alasan kecelakaan Putri Diana karena sopir mereka yang bernama Henry Paul dinyatakan saat menyetir dengan kecepatan tinggi sedang di bawah pengaruh alkohol dan obat depresan. Putusan pengadilan banyak menuai protes oleh warga Inggris dan menimbulkan teori konspirasi. Oke, kita masuk ke teori konspirasi. Yang pertama, banyak yang percaya bahwa Putri Diana itu dibunuh dan kecelakaan yang terjadi merupakan kecelakaan yang direncanakan oleh The Royal Family. Kenapa? Alasannya, yang pertama, Diana sering menunjukkan image tidak baik ke publik, padahal dia seorang putri atau istri dari Pangeran Charles yang seharusnya bisa menjaga image dari seorang putri dari kerajaan Inggris. Yang kedua, juru bicara Dodi bilang bahwa Dodi akan interview pada hari Senin kalau dia akan menikah dengan Putri Diana. Namun, naas, kecelakaan itu sudah terjadi, jadi interview dibatalkan. Nomor 3, jika Dodi dan Putri Diana menikah, maka Pangeran William atau anak dari Putri Diana dan Pangeran Charles yang kelak akan menjadi raja dari kerajaan Inggris akan memiliki ayah tiri yang beragama Islam. Jadi kalau sebuah kerajaan pasti akan menolak jika salah satu dari keluarganya itu memiliki agama yang berbeda. Kalau kalian melihat film-film India ya, itu kalau ada salah satu keluarga yang agamanya beda, pasti akan dikucilkan, bahkan pasti akan dibunuh. Nomor 4, seorang raja tidak boleh menikah jika mantan istrinya masih hidup. Jadi Pangeran Charles tidak bisa menikahi selingkuhannya yang bernama Camilla itu ketika Putri Diana masih hidup. Oke, teori konspirasi nomor 2. Beberapa bulan sebelum kecelakaan itu terjadi, Putri Diana menulis surat untuk asistennya yang berisi, "Suamiku merencanakan kecelakaan mobil, kegagalan rem, dan cedera kepala yang serius untuk memberi jalan agar Pangeran Charles bisa menikah dengan selingkuhannya, yaitu Camilla." Menurutku bukti ini tuh bukti yang benar-benar akurat karena tulisan yang ada di surat itu ditulis sendiri oleh Putri Diana. Ada yang tidak beres dengan mobil Mercedes yang mereka pakai. Jadi 17 CCTV lalu lintas dari Hotel Ritz menuju terowongan Alma itu mati. Kemudian sinyal radio ke pihak kepolisian itu
terganggu. Beberapa rute mobil yang mengarah pulang ke apartemen Dodi itu ditutup. Kecepatan mobil yang di atas rata-rata membuat orang percaya bahwa mobil itu sudah disabotase. Pelapor pertama yang melaporkan kejadian tersebut pada jam 12.26 dini hari, sedangkan Putri Diana tiba di rumah sakit pada pukul 22.26. Jadi rentang waktu Putri Diana untuk diselamatkan oleh pihak dokter itu sangat lama, jadi kayak sekitar 2 jam. Dan menurut aku ya, evakuasi korban karena mobilnya sudah penyok banget, jadi itu agak lama. Ya mungkin bisa jadi evakuasi Putri Diana itu lama dan menyebabkan Putri Diana dibawa ke rumah sakitnya pun lama. Ayah Dodi, Muhammad Al-Fayed, percaya bahwa Dodi dan Putri Diana dibunuh oleh intelijen Inggris karena kerajaan tidak mau menerima Dodi sebagai seorang muslim. Salah satu mantan intelijen Inggris bernama Richard mengatakan bahwa kecelakaan ini seperti kecelakaan yang direncanakan dengan membawa cahaya yang sangat terang untuk menyilaukan supir, sehingga pandangannya itu menjadi kabur. Sehingga kecelakaan yang dialami oleh Putri Diana dan Dodi itu terlihat seperti alami, karena hal ini pernah dilakukan untuk merencanakan pembunuhan Presiden Yugoslavia pada tahun 1992. Supir mereka yaitu Henry Paul ternyata juga pernah bekerja di intelligence Prancis dan intelligence Inggris. Di dalam rekeningnya terdapat transferan uang dengan nominal yang sangat banyak beberapa bulan sebelum kecelakaan itu terjadi. Kalau kita melihat dari rekaman CCTV saat Putri Diana dan Dodi meninggalkan hotel itu, supir mereka tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa Henry Paul itu sedang mengkonsumsi alkohol maupun obat antidepresan. Jadi kalau seseorang yang sedang mengkonsumsi alkohol atau obat, itu pasti akan terlihat sempoyongan kan, pandangannya menjadi kabur, terus menjadi kayak gak jelas gitu loh, terus juga ucapannya ngawur. Dari analisa bangkai mobil Mercedes yang mereka pakai, mobilnya itu sempat berbenturan dengan mobil Fiat putih karena terdapat cat bekas benturan mobil Fiat putih di bagian bumper. Tapi mobil Fiat putih itu tidak pernah ditemukan sampai seorang fotografer yang bernama James Anderson memiliki mobil yang sama. Muhammad Al-Fayed atau bapaknya Dodi percaya bahwa mobil Dodi diserempet ketika masuk ke dalam terowongan Alma sehingga kehilangan keseimbangan. Kemudian pengadilan memutuskan bahwa James Anderson ini itu tidak bersalah karena pada saat itu James sedang berada jauh dari lokasi kejadian. Anderson atau fotografer yang tadi dinyatakan sebagai pemilik mobil Fiat itu ditemukan tewas di dalam mobil BMW-nya yang terbakar. Polisi memutuskan bahwa kejadian bunuh diri saat reportasinya jelek. Ternyata James ditemukan meninggal di kursi supir, sementara kepalanya sudah terpenggal dengan luka bolongan di jidatnya. Kata polisi, luka yang dibuat di jidat si James itu karena kepala si James itu terlalu panas. Orang-orang percaya bahwa si James ini ditembak dan dibakar di dalam mobil karena dia satu-satunya saksi yang tersisa. Oke, jadi kalau aku lihat dari kasusnya si James Anderson ini sangat-sangat tidak masuk akal alasan polisi ketika itu kenapa jidat si James itu ada bolongannya gitu, karena katanya kepalanya itu panas. Aneh banget. Teori mana yang relevan dengan bukti-bukti yang akurat? Apakah kecelakaan ini termasuk kecelakaan yang terencana atau kecelakaan yang alami? Oke, sebelum kalian tutup videonya, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kalian subscribe, share, dan komen di bawah supaya konten aku semakin berkembang, bisa menghibur kalian, dan see you next video. Bye!